Kita masuk ke persamaan limit. Di sini ada lim fx sama dengan begini ya. Jadi ini adalah simbol untuk limit begini. Nah, di mana x adalah a? Kita langsung masuk ke contohnya ya. Di sini ada contoh y sama dengan f dikali x sama dengan 1 min 2x pangkat 2. Nah, di sini diketahui x-nya itu adalah 2. Kita masukkan saja ya langsung ke persamaannya. 1 min 2x pangkat 2 berarti kita masukin nih x-nya itu 2. 1 min 2 dikali 2 pangkat 2. Oke. 1 min 2 dikali 4. Kok bisa 4? Karena kan yang kita hitung jadi untuk menghitung ini kita nggak bisa langsung hitung 1 dikurang 2 dikali 2 di pangkat 2, enggak. Jadi kita hitung dulu 2 pangkat 2 nya berapa, kita masukin. Lanjut 1 min 8. 1 dikurang 8 min 7. Oke. Jadi hasil dari persamaan 1 min 2x pangkat 2 ini, persamaan limit 1 min 2x pangkat 2 ini adalah min 7. Clear? Selanjutnya di sini ada diferensiasi atau turunan, di mana turunan ini memiliki persamaan y sama dengan f dikali x, di mana ini merupakan artinya ini adalah turunan y terhadap x. Nah, kalau misalkan mau diganti, misalkan z sama dengan f dikali y, berarti turunan z terhadap y gitu tinggal. Nah, di sini ada persamaan collab gitu antara si limit dan juga diferensiasi, yaitu lim f kali x sama dengan f dikali x plus h kurang f dikali h per h. Nah, ini merupakan laju perubahan nilai fungsi f pada x. Di sini diketahui h-nya itu sama dengan 0. Oke, langsung ke contohnya ya. Di sini ada carilah turunan dari x pangkat 3 dengan menggunakan persamaan ini ya. Kita masukin rumusnya tadi ke sini. Nah, langsung kita masukin nih sekalian x pangkat 3 nya. Jadinya x plus h pangkat 3. Kenapa kok nggak ditaruh di sini aja? Karena x plus h ini kan sudah menjadi satu ya, menjadi satu kesatuan, jadi mereka nggak bisa dipisah. Jadi otomatis si x plus 3 nya ini kita masukinnya di luar dalam kurungnya ini, dikurangin x plus 3, kita masukin fungsi x nya nih per h. Kok masih h? Karena kan di sini ketahui nih h itu sama dengan 0. Oke, next kita lanjut. Nah, baru di bawah sini kita jabarin si x plus h pangkat 3 nya ini. Jadi kita keluarin dulu x nya, x pangkat 3, terus kemudian kita turunin lagi nih kita turunin si h ini terhadap x. Jadinya kayak gini, 3 nya kita turunin, taruh depan, jadinya 3x. Kan kita tadi mau nurunin 3 ke x, jadi yang kita pangkatin ini si x nya dulu. Oke, jadi 3 turunin 3x dipangkat 2 lah, kok 2. Nah, jadi kalau misalkan di rumus turunan ini, kalau misalkan pangkat ini kita turunin, nah pangkatnya ini n-1, jadi pangkatnya ini dikurangin 1, jadinya kan udah kita turunin nih, 3 turun 3x pangkat 2, tadinya kan pangkat 3, tapi karena udah kita turunin jadi tinggal 2, kan udah dikurangin 1. Oke, 3x pangkat 2 h. Nah, oke, lanjut tambah 3 nya kita turunin terhadap h. Oke, ingat 3 nya kita turunin terhadap h setelah ini, jadi 3x h pangkat 2. Tadi ini kan kita turunin terhadap x, makanya pangkatnya ditaruhnya di depan x. Ini kita turunin di h, makanya pangkatnya ada di h. Oke, udah. Terus plus h pangkat 3, sama kayak di depannya tadi ini. Kan x dulu, terus kita turunin 3 nya ke mereka, ke x, terus ke h, terus habis itu sekali lagi ke h pangkat 3. Nah,
ditambah X pangkat 3, ini tetap ya, per H, masih tetap sama, H-nya 0, ya kan, H-nya 0. Nah dari sini kan banyak yang sama nih, langsung aja kita coret. Pertama, X pangkat 3 sama-sama kayak ini. Oke, terus kita mana lagi nih yang sama? Oh, H. H ini kan bukannya H0 ya, bukan ya, tapi di sini ada H pangkat, ada pangkatnya juga, tapi pangkat 1. Tapi nggak ditulis aja ya, karena cuma 1 makanya nggak ditulis. Oke, H pangkat 1 kita hapus. Mana lagi nih? H pangkat 1 kita hapus. Ini juga kita hapus. 2-nya berarti tinggal 1. Berarti sama aja di sini 3x H. Masih ada, ingat ya, masih ada pangkat 1. Berarti di sini masih ada H. Nah, sama ini H pangkat 3 juga kita coret, tapi cuma 1 doang. Berarti di sini masih ada H pangkat 2. Oke. Kita turunin. 3x pangkat 2, H-nya habis. Taruh 3x pangkat 2 aja. Terus ditambah 3x H. Tadi masih ada 1 kan di sini H-nya. 3x H. Ditambah lagi di sini tadi masih ada H pangkat 2. Turunin. Udah, selesai. Selanjutnya di sini ada kaidah-kaidah turunan. Di sini ada 6, tapi akan saya bahas satu persatu. Oke. Yang pertama ada diferensiasi konstanta. Konstan itu artinya tetap. Nah, fungsinya itu persamaannya di sini adalah y sama dengan k atau konstan. Nih, k adalah konstan. Oke. Berarti misalkan diketahui y-nya itu sama dengan 3, maka du y per du x sama dengan 0. Ada lagi y sama dengan 5, berarti du y per du x sama dengan 0. Misalkan ada lagi y sama dengan 100, tetap aja du y, misalkan di sini ada y 100, tetap du y per du x nya itu 0. Karena apa? Karena konstan. Begitu. Clear? Oke, kita lanjut yang kedua. Diferensi fungsi pangkat. Di sini diferensi fungsi pangkat ini memiliki persamaan, yaitu y sama dengan x pangkat n. Maka du y per du x nya itu sama dengan n x n min 1. Hampir mirip seperti yang tadi turunan. Oke. Jadi di sini misalkan diketahui y sama dengan x pangkat 3, maka du y per du x nya sama dengan 3x pangkat n min 1 ya tadi. N-nya kan di sini 3. N itu diperoleh dari pangkat ini. Pangkat ini turun menjadi N. 3x per N min 1 berarti 3 min 1. Artinya 3x pangkat 2. Di sini ada lagi 4x pangkat 3. Oh iya, ini udah ada N-nya. Tenang. Tar dulu, jangan buru-buru. Tetap walaupun di sini sudah ada 4, tetap ini juga harus turun. Oke, jadinya kayak gini. 4 dikali 3 x pangkat n min 1. Tetap ya, n nya itu yang dihitung itu 3 bukan 4. Oke, sip. Ya, lanjut. Yang ketiga, diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Nah, di sini ada persamaan di mana y sama dengan k per v. K itu apa? K itu konstan, dan v itu apa? V itu ini. Nih, v sama dengan h dikali x. Maka rumusnya itu nanti jadi kayak gini ketika menjawab. Menjadi du y per du x sama dengan konstan dikali du v per du x per v pangkat 2. Oke. Langsung ke contohnya ya, daripada kita bingung. Di sini ada persamaan y segini. Y sama dengan 5 per x pangkat 3. Nah, 5-nya itu k atau konstan. X pangkat 3-nya ini v. Oke. Berarti kita langsung masukin ke sini. Du y per du x sama dengan 5 dikali du v per du x. Nah, du v per du x nya ini kita masukin yang ini, kita turunin menjadi 3x pangkat n min 1 gitu. Berarti 3x pangkat pangkat 2.
Sudah clear? Nah, terus per V pangkat 2, ya kan? V pangkat 2 nya mana? V nya itu ini, V nya itu X pangkat 3 dipangkatin lagi 2, X pangkat 3 pangkat 2. Nah, ini tinggal dihitung berapa ini keluar ya, dihitung keluar jadinya 15 iya 15 X pangkat 2. Terus ini yang kita hitung tuh pangkatnya aja, X pangkat 6. Selanjutnya diferensi pengurangan atau penjumlahan fungsi, dimana diferensi pengurangan penjumlahan fungsi ini memiliki persamaan Y sama dengan U plus atau V. Plus atau V ini maksudnya kalau nggak ditambah ya dikurang, tergantung soalnya gitu ya, dimana U ini merupakan GX dan V ini merupakan HX gitu. Nah, kalau misalkan dituliskan menjadi du-Y per du-X sama dengan du-U per du-X ditambah atau dikurang du-V per du-X. Langsung contoh ini ya, misalkan ada angka segini, 4X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Ini yang penjumlahan ya berarti ya. Maka kita cari dulu U nya ini berapa. U nya itu GX. Oh iya, yang depan gitu. Nah, caranya itu ini U, ini V. Nah, jadi tinggal dimasukin aja 8X ditambah V nya tadi itu turun gitu ya, jadi 3X pangkat 2. Nah, N kali X NX pangkat N-1 gitu jadinya. Oke. Terus kemudian yang kelima, diferensiasi perkalian. Di sini ada persamaan Y sama dengan U dikali V, di mana U ini merupakan GX dan V itu HX. Maka caranya itu nanti begini, U di du-Y per du-X nya itu nanti U dikali du-V per du-X ditambah V du-U per du-X. Nah, contoh ya langsung. Di sini ada persamaan Y sama dengan 4X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Samakan ini U nya, ini U, ini V. Nah, maka kita cari nih ininya dulu, ini kita cari U nya dulu pertama kita cari. Maka du-U per du-X itu 8X. Kok bisa? Dari ini turun menjadi 2 dan ini pangkatnya menjadi 1. Berarti kalau misalkan digambarkan di sini akan jadi seperti ini, 4 dikali 2 X pangkat 1, maka ini 8X kan jadinya 8X pangkat 1, 8X pangkat 1. Nah, yang kedua X pangkat 3, ini kita du V per du X itu 3 nya turun, pangkatnya N-1, berarti 3X pangkat 2. Oke. Nah, terus lanjut kita masukkan ke sini ke perhitungan ini ya. U sama dengan du V per du X ditambah V dikali du-U per du X. U nya kita masukin berapa? U nya itu 4X pangkat 2, 4X pangkat 2. Du V per du X nya itu berapa? Du V per du X kita cari nih mana? Oh, yang ini. Du V per du X berapa? 3X pangkat 2 kita masukin ditambah V nya berapa tadi? V X pangkat 3 kita masukin X pangkat 3 dikali du-U per du X berapa? Du-U per du X 8X kita masukin 8X. Udah selesai. Oke, tinggal kita jumlahnya pertama ini dikali ini dikali ini, baru kita tambah. Oke, 4X pangkat 2 dikali 3X pangkat 2 hasilnya 12X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikali 8X pangkat 4. Nah, ini kita jumlahin jadi 20X pangkat 4. Selanjutnya diferensiasi pembagian.
persamaannya yaitu Y sama dengan U per V, dimana U itu GX dan V HX, sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Nah, di sini cara menghitungnya Y sama dengan V U aksen dikurangin U V aksen per V pangkat 2. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini kita menggunakan soal seperti yang tadi yang sebelumnya, yang perkalian. Y sama dengan 4x pangkat 2 ditambah x pangkat 3, dimana ini U, ini V. Oke. Nah, kita langsung saja masukkan ke yang ini. Y sama dengan U 4x pangkat 2 per V x pangkat 3. Kita masukkan du Y per du X nya sekarang. Nah, cara menghitung du Y per du X nya itu tadi kan di sini cuman V U aksen dikurang U V aksen. U aksen sama V aksen itu gimana sih? U aksen itu ternyata yang begini, guys. Jadi sama aja, rumus ini kalau dijabarin itu kayak gini, sama, cuman ini lebih rinci, ini langsung intinya aja gitu. Jadi ini kita jabarin aja ya daripada bingung. V dikali du U per du X dikurangin U du V per du X. Du V per du X ini merupakan V aksen per V pangkat 2. Clear? Oke, langsung ya. V nya berapa? X pangkat 3 kita masukin. Du U per du X nya berapa? Tadi kan kita udah nyari di sini ya. Du V per du X itu 3x dan du U per du X itu 8x. Tinggal kita masukin aja, coy. Du U per du X 8x. Du V per du X itu 3x pangkat 2. Sip. Lanjut. 8x dikurang U nya berapa? 4x pangkat 2. Du V per du X nya berapa tadi di atas? Du V per du X nya 3x pangkat 2. Masukin 3x pangkat 2 dibagi V pangkat 2. V nya tadi kan X pangkat 3. X pangkat 3 dipangkatin lagi 2. Oke, dari sini langsung kita hitung. X pangkat 3 dikali 8x sama dengan 8x pangkat 4. Karena di sini ada 3, di sini ada pangkat 1, maka tinggal ditambahkan saja pangkatnya. Terus dikurangin 4x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2. Tinggal dimasukin aja, ini dikali ini ini dikali ini kali ini. Jadi 12x pangkat 4. Ini tadi tinggal dikali 3 kali 2 x pangkat 6, tinggal dihitung. 8x dikurang 12x itu kan min 4. X nya kan sama-sama x pangkat 4 nih, jadi langsung aja hilang, habis kan. Sip, jadi tinggal min 4 per x pangkat 2. Karena kan di sini kan ini dicoret nih, dicoret, tinggal sisa 2 x pangkat 2 ya kan. Tinggal ini dinaikin, kalau ini dinaikin itu pangkatnya jadi min, berarti jadi hasilnya min 4 x pangkat min 2. Sip.